Hello parents. Tantrum adalah kondisi saat anak meluapkan emosinya dengan cara menangis berlebihan, berteriak-teriak, melempar barang, atau bahkan berguling-guling di lantai. Hal tersebut menjadi cara anak untuk menunjukkan bahwa mereka sedang frustasi ataupun kesal saat mereka merasa tidak nyaman, lelah, ataupun lapar. Namun saat anak tantrum, parents harus mengamati anak. Apakah amukannya itu masih tergolong normal atau sudah masuk ke dalam kategori yang tidak normal? Hal ini karena ada beberapa kebiasaan tantrum yang harus diwaspadai sebagai gangguan mental atau kejiwaan. Lantas, apa sajakah perilaku tantrum yang perlu diwaspadai orang tua karena dapat menandakan adanya gangguan mental? Yuk kita bahas parents. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Menyakiti dirinya sendiri. Saat anak tantrum hingga menyakiti atau melukai dirinya sendiri, parents harus waspada ya. Sebab itu bisa menjadi tanda bahwa mungkin anak mengalami masalah kesehatan mental tertentu. Pada beberapa kasus anak yang mengalami depresi berat, saat tantrum, ia cenderung akan menggigit, mencakar, menendang benda-benda yang ada di sekitarnya, bahkan membenturkan kepalanya ke dinding. 2. Durasi tantrum yang lama. Jika parents mendapati si kecil mengalami tantrum lebih dari 25 menit dan setelahnya suasana hatinya semakin memburuk, maka parents harus waspada. Karena normalnya anak akan mengamuk 20-30 detik dan dilanjutkan dengan tantrum paling lama 15 menit dan setelahnya suasana hatinya akan mulai tenang dan kembali seperti sedia kala. Namun parents tak perlu khawatir berlebihan karena semakin bertambahnya usia anak disertai dengan support keluarga untuk mengubah sikapnya menjadi lebih baik, maka si kecil pun juga dapat berubah. Akan tetapi jika kebiasaan tantrum dengan durasi yang lama ini bertambah parah hingga usia anak mencapai 4 tahun ke atas, sebaiknya parents segera membawa anak ke psikolog ya. 3. Tidak bisa meredakan tantrumnya sendiri. Secara umum, saat anak sudah berusia 3 tahun, seharusnya ia sudah mampu menenangkan dirinya sendiri. Balita yang tidak bisa menenangkan dirinya sendiri saat tantrum, kecuali dikeluarkan dari kondisi pemicu tantrum atau diberikan kemauannya yang menyebabkan ia tantrum, ternyata memiliki resiko ADHD yang lebih tinggi. Dilansir dari alodokter.com, ADHD merupakan kepanjangan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, merupakan gangguan mental yang menyebabkan si kecil sulit memusatkan perhatian serta berperilaku impulsif dan hiperaktif sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Jika parents mendapati kebiasaan tersebut saat si kecil tantrum, sebaiknya parents segera berkonsultasi dengan psikolog anak agar dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut. 4. Melukai orang lain. Jika saat si kecil tantrum hingga melukai orang lain seperti memukul, mencakar, menendang, dan lain-lain, maka tantrumnya sudah masuk dalam kategori yang tidak wajar. Tindakannya tersebut juga dapat membuat orang lain yang berusaha menenangkannya menjadi kewalahan dan kesakitan, sehingga parents harus waspada karena bisa jadi ini merupakan tanda anak mengalami gangguan emosional. 5. Frekuensi tantrum sering terjadi. Tantrum adalah bentuk respon akibat ketidakmampuan anak mengatur impuls emosionalnya. Namun jika frekuensi tantrum anak sudah lebih dari 5 kali sehari dengan melempar-lempar barang atau berteriak-teriak, maka dapat dikatakan sudah melebihi batas wajar. Selain itu, parents juga harus waspada jika selama sebulan frekuensi tantrum anak sebanyak 10-20 kali. Jika anak mengalami hal ini, sebaiknya parents segera berkonsultasi dengan psikolog anak ya.
Nah, itu dia parents, perilaku tantrum anak yang perlu diwaspadai. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.